Pernah dengar nama Tan Malaka? Pahlawan nasional tapi kok kayaknya hilang dari buku sejarah. Kenapa bisa begitu? Apa karena dia berbahaya? Atau ada sesuatu yang sengaja ditutupi? Nama Tan Malaka mungkin masih terdengar asing, bahkan nyaris terlupakan di telinga banyak orang di zaman sekarang. Di tengah hiruk-pikuk nama-nama besar yang sering disebut dalam sejarah perjuangan bangsa, nama Tan Malaka seringkali luput dari perhatian. Padahal, jika kita menelisik lebih dalam, sesungguhnya dia adalah salah satu otak besar yang berada di balik perjuangan panjang menuju kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka dilahirkan di daerah Sumatera Barat pada tahun 1897, sebuah masa ketika tanah air masih terjajah dan masyarakat hidup dalam belenggu ketidakadilan. Sejak usia muda, Tan sudah menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar pejuang biasa yang mengangkat senjata melawan penjajahan. Ia adalah seorang pemikir visioner, seorang intelektual yang gagasannya melampaui batas ruang dan waktu, menembus sekat-sekat tradisi berpikir zamannya. Karya tulisnya yang paling terkenal, Madilog, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika, menjadi salah satu karya intelektual paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran di Indonesia. Buku ini bukan hanya berbicara tentang filsafat atau teori semata, tetapi menawarkan suatu cara baru untuk berpikir rasional, logis, dan kritis di tengah situasi bangsa yang saat itu masih terjajah dan terkungkung dalam cara pandang lama. Yang membuat Tan Malaka begitu unik, sekaligus berbeda dari para tokoh kemerdekaan lain, seperti Soekarno atau Hatta, adalah keberanian radikal dalam pemikirannya. Ia meyakini bahwa kemerdekaan sejati tidak cukup hanya sebatas mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Bagi Tan, kemerdekaan haruslah berarti pembebasan total, bukan hanya dari dominasi politik asing, tetapi juga dari jeratan kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan kebodohan massal yang sudah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat. Namun, idealisme Tan yang begitu tinggi dan gagasan-gagasannya yang dianggap terlalu berani itu, pada akhirnya membawa konsekuensi berat. Alih-alih mendapatkan dukungan penuh dari rekan-rekannya sesama pejuang, Tan Malaka justru banyak dimusuhi. Ia kerap dicurigai, dipinggirkan, bahkan dijauhi oleh kawan-kawan seperjuangannya sendiri. Gagasan-gagasannya yang progresif kerap dianggap sebagai ancaman, bukan hanya oleh penjajah, tetapi juga oleh sesama anak bangsa yang berbeda pandangan dengannya. Dalam perjalanan panjang menuju kemerdekaan, nama Tan Malaka pun akhirnya tertutup bayang-bayang sejarah yang lebih mengagungkan figur-figur lain. Namun, bagi mereka yang mau menggali lebih dalam, sosok Tan tetap berdiri sebagai simbol pemikiran yang merdeka, keberanian intelektual, dan semangat perjuangan yang tak kenal kompromi. Banyak orang merasa kebingungan ketika mencoba memahami siapa sebenarnya Tan Malaka. Apakah ia seorang komunis sejati, seorang nasionalis tulen, ataukah justru seorang pengacau yang sulit dikategorikan? Pertanyaan-pertanyaan ini terus bergema sepanjang perjalanan sejarah, karena sosok Tan Malaka memang tidak pernah mudah untuk didefinisikan dalam satu label saja. Pada awal perjalanan politiknya, Tan Malaka memang sangat dekat dengan ide-ide komunisme. Ia mengadopsi banyak gagasan tentang perjuangan kelas, keadilan sosial, dan perlunya perubahan radikal dalam struktur masyarakat. Namun penting untuk dipahami bahwa Tan bukanlah seorang pengikut buta terhadap komunisme versi Soviet ataupun Partai Komunis Indonesia yang berkembang saat itu. Justru sebaliknya, Tan Malaka kerap kali berselisih pendapat dengan para pemimpin PKI. Ia merasa bahwa perjuangan yang mereka lakukan terlalu sempit, terlalu terfokus pada kepentingan golongan tertentu, dan tidak sepenuhnya memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Bagi Tan, perjuangan kemerdekaan harus lebih luas, lebih inklusif, dan tidak boleh dikerdilkan oleh agenda politik sempit. Sikap kritis dan independen inilah yang membuat Tan Malaka sering dianggap sebagai sosok yang berbahaya. Bukan karena ia radikal tanpa arah, melainkan karena pikirannya terlalu bebas, terlalu merdeka untuk bisa dikendalikan oleh siapapun. Tan tidak tunduk pada kekuasaan asing, tidak pula pada partai-partai politik lokal yang mencoba memanfaatkan idealisme untuk kepentingan mereka sendiri. Dalam dunia politik yang penuh intrik, sikap semacam ini tentu saja mengundang banyak ketidaknyamanan.
Tan menjadi sosok yang sulit diprediksi, sulit dikendalikan, dan akhirnya sulit diterima. Bagi banyak pihak, lebih mudah untuk mencapnya sebagai pengacau daripada mencoba memahami kedalaman pemikirannya. Namun di balik semua itu, satu hal tetap jelas. Tan Malaka adalah seorang pejuang yang setia pada prinsip-prinsipnya sendiri, bahkan ketika harus berdiri sendirian menghadapi badai perpecahan dan pengkhianatan. Ada satu fakta menarik yang mungkin belum banyak diketahui orang. Tan Malaka pernah diusulkan untuk menjadi Presiden Indonesia. Sebuah bagian dari sejarah yang jarang sekali diangkat ke permukaan, meskipun memiliki makna yang begitu besar dalam memahami perjalanan bangsa ini. Pada masa revolusi, sekitar tahun 1945 hingga 1949, situasi politik di Indonesia benar-benar kacau. Keadaan berubah dengan sangat cepat, penuh ketidakpastian, dan dipenuhi oleh berbagai pertentangan kepentingan. Di tengah kekacauan tersebut, banyak pejuang dari kalangan rakyat, khususnya para buruh dan petani, mulai memandang Tan Malaka sebagai sosok pemimpin sejati yang mereka dambakan. Bagi mereka, Tan Malaka bukan hanya simbol keberanian dan idealisme, tetapi juga lambang perlawanan terhadap segala bentuk penindasan, baik dari penjajah asing maupun dari penguasa yang mulai berjarak dengan rakyat. Ia dikenal sebagai figur yang tidak pernah tunduk kepada kepentingan asing, seorang yang tetap setia pada cita-cita kemerdekaan sejati, bahkan ketika banyak tokoh lain mulai tergoda oleh kompromi politik. Dalam situasi penuh gejolak itu, muncullah gerakan yang mengusulkan agar Tan Malaka menggantikan Soekarno sebagai Presiden Indonesia. Mereka percaya bahwa dengan kepemimpinan Tan, bangsa ini bisa dibawa ke arah perubahan yang lebih radikal, lebih membebaskan rakyat kecil, dan lebih tegas dalam mempertahankan kedaulatan tanpa campur tangan asing. Namun, seperti yang sering terjadi dalam dunia politik, idealisme saja tidak cukup. Politik Indonesia pada masa itu keras, kejam, dan penuh jebakan. Alih-alih mendapatkan dukungan luas untuk naik ke puncak kekuasaan, nasib Tan Malaka justru berakhir tragis. Ia ditangkap, dipenjara, dan pada akhirnya dieksekusi secara diam-diam oleh sesama pejuang Republik sendiri. Sungguh ironi yang memilukan. Dari seorang calon presiden yang disanjung banyak kalangan rakyat, Tan Malaka justru berubah menjadi korban sejarah. Namanya nyaris terhapus dari ingatan kolektif bangsa yang pernah ia perjuangkan dengan sepenuh jiwa dan raga. Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya, negara ini memasuki masa yang sangat sulit dan penuh dengan gejolak. Konflik politik berkecamuk di mana-mana, ada pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, dan berbagai pemberontakan pun terjadi. Di tengah kekacauan dan ketegangan yang terus meningkat itu, Tan Malaka malah mengalami nasib yang sangat tragis. Pada tahun 1949, ia ditangkap dan, menurut catatan sejarah yang ada, dieksekusi tanpa proses pengadilan oleh pasukan Republik sendiri. Ini adalah sebuah ironi yang sangat memilukan. Seorang pejuang yang selama ini berjuang keras untuk kemerdekaan tanah air, akhirnya justru jatuh sebagai korban kekerasan dan pengkhianatan oleh orang-orang yang seharusnya berdiri di pihaknya. Setelah kematiannya, nama Tan Malaka seolah menghilang dari ingatan kolektif bangsa. Dalam banyak hal, seolah ada upaya sistematis untuk menghapus jejak-jejaknya dari sejarah Indonesia. Di masa Orde Baru, misalnya, buku pelajaran sejarah hampir tidak pernah menyebutkan nama Tan Malaka. Dalam kurikulum yang diajarkan kepada generasi muda, nama Tan Malaka seringkali diabaikan. Dan jika disebut pun, itu hanya sebagai sosok yang sulit untuk dimengerti. Atau lebih buruk lagi, dicap sebagai pengacau yang tidak layak disebut pahlawan. Kenapa bisa begitu? Alasannya cukup sederhana, meskipun sangat ironis. Tan Malaka pernah bersentuhan dengan ide-ide komunisme, sebuah ideologi yang sangat ditakuti dan dibenci oleh rezim Orde Baru. Padahal, ini sangat bertolak belakang dengan kenyataan sebenarnya. Tan Malaka bukanlah seorang komunis dalam arti yang sempit. Ia justru sering mengkritik keras komunisme, terutama yang dikembangkan di Uni Soviet dan yang diterapkan oleh Partai Komunis Indonesia pada waktu itu. Namun, di mata rezim Orde Baru, Tan Malaka dianggap sebagai ancaman karena pemikirannya yang terlalu bebas dan tidak bisa dipasung dalam narasi ideologi tunggal yang mereka bangun. Rezim saat itu membutuhkan cerita sejarah yang bersih,
mudah dicerna, dan lebih penting lagi, yang bisa dikendalikan. Sementara Tan Malaka, dengan ide-ide radikal dan sikapnya yang independen, terlalu liar untuk dimasukkan dalam cerita resmi yang hendak mereka ciptakan. Tan Malaka, yang seharusnya dihormati sebagai salah satu pahlawan kemerdekaan, akhirnya terlupakan. Namanya seolah terhapus dari buku sejarah. Sebuah pembelajaran pahit bahwa sejarah seringkali ditulis oleh mereka yang berkuasa, dan kadang, kebenaran harus berjuang keras untuk bisa muncul ke permukaan. Meski namanya sempat dikubur dalam waktu yang cukup lama, Tan Malaka akhirnya mulai dibicarakan lagi. Perlahan-lahan, sejarawan, aktivis, bahkan anak muda yang penasaran mulai menggali kembali jejak-jejaknya yang terlupakan. Mereka bertanya-tanya, siapa sebenarnya sosok Tan Malaka ini? Kenapa ia begitu penting, tetapi sekaligus begitu diabaikan dalam narasi besar sejarah Indonesia? Tan Malaka mengajarkan kita banyak hal. Lebih dari sekadar seorang pejuang, ia adalah seorang pemikir yang mengajarkan kita untuk berpikir bebas, kritis, dan berani menantang sistem yang tidak adil. Pemikiran-pemikirannya yang berani, yang dulu dianggap terlalu radikal, kini mulai dipahami dalam konteks yang lebih luas. Warisan Tan Malaka bukan hanya sebuah buku tua yang tersimpan dalam rak perpustakaan, tetapi sebuah ajakan untuk terus berpikir, bertindak, dan memperjuangkan keadilan. Apa yang dia ajarkan kepada kita adalah sebuah prinsip dasar, bahwa kemerdekaan itu bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan setiap hari, dengan pikiran yang tajam, dengan keberanian untuk bertindak, dan dengan tekad untuk melawan ketidakadilan dimanapun itu berada. Kemerdekaan bagi Tan bukanlah sekadar momen yang terjadi pada satu titik dalam sejarah, melainkan sebuah proses yang berkelanjutan. Kalau Tan Malaka saja bisa dilupakan, berapa banyak lagi kisah besar yang sengaja dikubur? Sejarah memang seringkali ditulis oleh mereka yang berkuasa, dan tak jarang cerita-cerita yang tidak sesuai dengan narasi mereka akan dengan mudah dihapus begitu saja. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah kita siap mencari kebenaran, meskipun itu kadang sulit untuk diterima dan tidak nyaman didengar? Apakah kita berani menggali lebih dalam dan melihat kebenaran dari sisi yang selama ini tersembunyi? Seperti Tan Malaka yang berani menantang sistem, kita pun ditantang untuk berpikir lebih jernih dan lebih kritis. Kalau kamu setuju dengan apa yang telah disampaikan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tulis juga pendapat kamu tentang Tan Malaka di kolom komentar. Apakah menurut kamu dia pahlawan sejati yang terlupakan? Atau ada hal lain yang perlu kita gali lebih dalam?